punya mimpi masing-masing dan pasti akan berjuang untuk mewujudkan mimpi tersebut. Sebagian hanya menitipkan mimpi pada angan, sementara yang lain berjalan terseok demi menjadikannya nyata. Kemana aku tahu, pokoknya harus masuk akuntansi. Dan ada pula yang mimpinya tumbuh persis seperti apa yang ia harapkan. Meski jalannya berbeda, mereka berpulang pada satu harapan, yaitu menjadikan mimpi itu kenyataan. Walau terkadang harapan tidak sesuai kenyataan. Banyak mimpi yang terkubur, bukan karena tak layak, hanya saja kalah oleh keadaan. Kebanyakan tidak punya pilihan lain. Walau tertimpa dan tertimbun, pada akhirnya mereka bermuara di satu pilihan. Karena yang terbaik untuk kita akan selalu menghampiri kita walau ke ujung dunia. Ada yang bisa aku bantu? Oke. Kita di sini ada banyak banget fakultas dan program studi. Kamu kira-kira minatnya ke program studi apa? Aku minatnya fakultas ekonomi Indonesia, Jurusan akuntansi. Oke. Jadi kebetulan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini kita program studinya banyak ya. Ada ekonomi pembangunan, ada manajemen, ada akuntansi, ada D4 keuangan. Terus kita juga ada D3 nih. Ada D3 pajak, manajemen jasa, akuntansi sektor publik, sama ada keuangan perbankan syariah. Oh, tadi kamu bilang kamu akuntansi ya? Iya. Oke, aku jelasin syarat masuknya ya dan jalur-jalur masuknya ya. Untuk sekarang kita lagi ada 2 jalur pendaftaran, ada jalur USM atau tes, dan kita juga ada jalur rapot. Untuk jalur tes ini ada biaya pendaftarannya 500.000, tapi kalau untuk jalur rapot ini gratis, tidak ada biaya pendaftaran. Dan nantinya juga kita akan ada jalur UTBK. Jadi nanti setelah UTBK, jika kamu tidak diterima di PTN, kamu bisa gunakan skor UTBK kamu untuk daftar di Universitas Trisakti. Untuk syaratnya di sini ada pas foto 4x6, terus ada KTP dan surat keterangan bebas buta warna. Ada lagi yang bisa saya bantu? Oke, untuk pendaftaran kita online ya, jadi kamu tidak perlu kesini, bisa langsung kunjungi website kita aja di https://spmb.trisakti.ac.id. Nanti kamu bikin akun pendaftaran kamu di sini. Kak, terima kasih informasi. Sama-sama. Kenapa sih masuk akuntansi Trisakti? Emangnya lo nggak tahu Trisakti itu punya akuntansi terbaik di Indonesia dan dia juga akreditasi udah umum, udah masuk peringkat dunia juga menurut World University. Sebenarnya gue juga sebenarnya sedikit sih sebelum masuk sini, tapi gue gak nyangka sampai se-oke itu. Emang kayak itu dia juga udah emang kampus terbaik di Indonesia sih seingat gue. Gue baca-baca juga kan. Terus lo sendiri kenapa sih masuk akuntansi? Karena ya bapak bapak kesenian, bapak gue juga kesini, gimana gue bilang? Gue juga sama sih. Gue juga tadi kan mengambil FSRD keluar kan. Terus gue juga udah daftar SNBP mandiri. Cuma emang gak ada chance aja buat gue keluar. Speaking of keluar, lu tau gak sih FB Trisakti itu ada kelas internasional? Oh ya? Nah, kebetulan gue udah kenalan sih. Kira-kira ada nanya nggak ke sana? Boleh sih, kayaknya boleh sih. Setahu gue udah di free sekarang aja. Mau sekarang aja gak sih? Gas.
Halo. So, ini kalian kenal namanya Debbie. Halo. Nah, dia tuh kayak tertarik gitu sama jurusan kelas internasional dari Trisakti ini. So like, boleh dong jelasin dikit tentang how is KI in Trisakti? Oke, jadi kalau ke KI, kita ada 2 benefit yang paling besar. Pertama itu student exchange. Nah, kalau student exchange itu kita partnernya sama Utrecht atau enggak Hogeschool, itu di Belanda. Yang kedua itu double degree, itu nanti setahun di England, di Northampton University. Dan juga pastinya kurikulum kita sama meta learning kita itu full dalam bahasa Inggris. Iya. Nah, untuk KI ini tuh so far ada jurusan apa aja ya? Nah, cuma ada 2, manajemen sama akuntansi. Oke. Kakak sendiri jurusan apa? Manajemen. Manajemen. Selama di KI udah ngapain aja Kak? Udah dapat pengalaman apa aja nih? Pertama kali saya ikut event sama Kemendikbudristek, yaitu Merdeka Indonesia Summit. Terus kedua saya sempat ikut seleksi buat jadi duta kampus dari Udara. Alhamdulillah keterima jadi juara 1. Tapi yang paling prominent itu event pas saya ikut dari Yayasan Erasmus Hackathon 2025 yang diadakan di Atmajaya sama Unpad, yang juga alhamdulillah kita menang juara 1. Wow, keren juga ya. Kalau untuk kayak syarat umum masuk KI itu gimana ya? Misalkan kebanyakan nih dia dari reguler mau ke KI, itu gimana? Bisa masuk aja, yang penting nanti itu kita pasti ada ketentuan TOEFL 450 standar. Cuman nanti saat siswa baru mau masuk sama mungkin mau ambil student exchange atau double degree, nah TOEFL-nya harus minimal 500. Oh gitu. Terus kalau yang dari SMA mau ke KI itu ada syarat apa aja? Nggak perlu kan ya? Nggak perlu, tinggal masuk aja. Bahkan kita encourage kalian untuk join KI. Jadi KI ini lumayan accessible ya? for Accessible. everyone. Yes. Oke. Terus selama KI ini kakak tuh ada kayak pengalaman positif apa aja sih? Yang paling positif itu banyak kesempatan untuk ikut event internasional dari fakultas. Jadi kalau ada visitor dari universitas lain, dari Malaysia, Amerika, pasti KI yang selalu dipanggil duluan. Sama yang paling fun juga mungkin ketemu teman-teman dari luar. Pada saat mahasiswa pertukaran masuk dari Belanda, Jerman, nah itu yang paling enak. Jadi bisa belajar ya. Oh, jadi selain kita yang tukar keluar, mahasiswa luar juga bisa tukar ke kita Iya gitu? betul, dari kita. Gitu. Oh, lengkap juga sih Kak Info, thank you ya. Dan ada yang lain Nggak nggak? ada sih, cukup. Oh ya udah, kalau gitu kan kita duluan ya Kak. Bye-bye. Kak. Itu ya teman-teman gue tuh. Hai. Kabar? Ya, baik. Ini teman gue nih, Mira. Iya. Ya. Dulu. Saya masih ini. Kenapa nih, Bi? Ini teman-teman gue nih, manajemen kan. Gue kalau gue masih bisa tanya aja nih sekarang mereka ngomong-ngomong gue. Tanya-tanya aja. Lu gimana masuk manajemen? Aman nggak? Aman banget sih gue. Sehariannya gimana? Gimana sih kita? Nah, biasa kalau nunggu makro kosong atau makro selanjutnya kita biasa nunggu terus ya ada di mana. Terus kalau misalkan nggak ada kelas atau gabut aja kita biasa nongkrong di smartphone. Iya. Gue juga suka ini ya. Terus event apa aja nih yang kalian udah ikutin selama jadi anak manajemen? Nah nih, semester 1 banyak banget event tuh. Pertama yang paling penting buat laba-laba kita lah, kita tuh kayak gathering. Iya, gathering buat nyatuin anak baru. Kita nih, kita orang di gathering. Iya, itu manfaat. Bisa kenal gara-gara gathering? Iya betul. Misalnya kedua itu yang paling berkesan ya. Dia energi berasa. Itu dilakuin habis kelas dia. Itu kita bisa hunting gitu. Berwawasan lah, kita ngobrol sosial lah. Iya, bersosialisasi apa kata tadi. Gimana ya? Aku deh. Kemarin suka makro tadi kan? Makro, kebetulan kita suka sama bisnis digital. Iya. Karena makro itu kita belajar itu tentang perekonomian sama kayak tingkat-tingkat teknologi baru gitu. Jadi kita membahas itu kayak perkembangan zaman gitu. Ke era yang digital ini. Jadi kemarin biasanya manajemen kok nggak stuck di situ aja kali ya? Iya, betul.
zaman ini upgrade juga. Iya. Kedepannya nggak sih lumayan? Depannya itu malah penting banget. Tahu ya, kita yang kalian tahu kan, manajemen itu ada di setiap usaha, perusahaan. Kayak misalnya di kantoran, lagi sumber daya manusia gitu. Itu aja, luas lah pokoknya. Ya, Kita sebagai anak manajemen tuh nanti kalian kerja nggak usah stuck dan banget lah ya. bener banget. Fleksibel lah ya. Iya, luas. Menarik juga ya jurusan Menarik banget. lu jadi kayak jurusan lain deh. Udah, tanya-tanyain aja lagi. Mau ketemu temen yang lain Boleh? Kita cabut dulu ya. Coba kelas nih kita nih. Iya. Nanti ya. Ada deh, Ha. Devi, Neha. Oh, jelaskan. Udah lama kalian. Sama ini kenalin temen gue. Hai, Shakira. Keuangan? Oh, keuangan. Kalau keuangan itu gimana sih? Jurusannya asik nggak? Jujur seru banget sih, karena di keuangan itu kan sering banget ada kita sering banget ngadain seminar, terus juga ada company visit, terus di keuangan itu kan udah D4 ya, jadi kita nggak perlu lagi lanjut ke S1 karena udah setara sarjana kan. Terus di keuangan itu juga kita ada 3 konsentrasi. Yang pertama ada perpajakan, perbankan, sama pasar modal. Oh, company visit. Terakhir tuh company mana? Kemarin banget kita ke Direktorat Jenderal Pajak. Oh, keren juga ya, ke DJP. Betul, keren. Iya, gue juga sering banget main ke gedung jurusan lain. Jadi kayaknya Trisakti kalau soal fasilitas lumayan juga ya. Iya, tadi lo udah gue pesenin. Oh, yaudah ambil dulu. Yuk. Kita mau cabut duluan deh. Mau pakai kursi soalnya kita mau nunggas. Oh, udah sampai nanti ya. Dadah. Oh, boleh banget nih. Lalu mau nanya apa? Jadi Kak, keseharian di pajak tuh gimana sih Kak? Nah, keseharian di pajak itu karena aku udah semester 4, mungkin sekarang tuh udah lebih pakai aplikasi pajaknya kayak Cortex, terus online soft gitu. Kayak gitu-gitu sih. Terus di sini juga akreditasinya udah bagus banget, udah unggul di Trisakti ini D3 perpajakan. Terus kalau sekarang tuh kesibukan aku paling kayak itu aja sih, kayak mengikuti input pajak dari orang gitu. Terus kemarin sempet juga kita dapat kerjaan dari pajak sini, dari sekre ini buat nge-input pajak-pajak staff-staff di Trisakti. Oh iya, jadi aktif juga ya? Iya, aktif juga lumayan. Mau nanya apa katanya? Kalau sertifikat itu tapi juga ada. Sertifikat ada, kita dapat. Mungkin bisa diambil tuh kayak semester 4, semester 5 itu udah bisa. Oh, kakak sendiri udah ambil apa belum? Belum, kebetulan baru semester 4, baru banget ya. Sama kalau kayak fasilitas khusus anak pajak itu ada nggak sih Kak? Khusus anak pajak paling lab aja sih, kita punya lab untuk input-input. Kalau event atau seminar itu banyak ya Kak? Eventnya banyak banget, jadi kemarin tuh baru ada seminar kayak orang luar tuh bisa belajar pajak, kayak bisa tahu apa sih pajak, kayak gitu-gitu. Dari luar pun nggak apa-apa buat ikut seminar itu, terbuka biar orang-orang terbuka juga tentang pajak, apa sih tentunya pajak, gitu, caranya juga gimana, karena sekarang udah gampang banget kan nge-input pajak tuh kayak gimana, karena udah ada aplikasinya, jadi kita tinggal masukin aja. Oh gitu, lengkap banget nih informasi pendidikannya. Jadi kayak banyak penerapan keuangan juga ya? Iya, benar. Menarik juga, menarik banget. Makanya
mau jelasin gue sebagai keseharian anak KU kayak gimana. Sebenarnya nggak beda jauh sama anak kelas lain. Ya pada umumnya aja mahasiswa kayak gimana ya, kita bisa main juga, bisa belajar. Ya tetap balance lah antara non akademik juga akademik di kelas nanti bagaimana. Dan kalau misalnya buat kurikulum, sebenarnya kurikulum itu kan ngacunya ke RPS ya. RPS di Trisakti itu didesain ya sama aja antara kelas reguler, KI sama KU itu sama aja, tapi yang beda approach-nya ke mahasiswa kayak gimana. Kalau misalnya di KU, dia itu lebih ke berdasarkan keaktifan dari mahasiswa sendiri. Jadi dosen itu sebagai pembimbing pembelajaran gimana caranya mahasiswa itu bisa aktif dalam hal ya tuntutan pembelajaran. Nanti kita juga kalau misalnya di KU itu ada yang namanya problem based learning (PBL). Jadi PBL itu dikasih semacam case dan nanti itu kita diskusiin berdasarkan step per step. Jadi ada 7 step. Jadi kita gimana itu masalah dari case-nya kita urain satu persatu, masalah kecil sampai kesimpulan masalah besarnya, terus kita diskusiin di step berikutnya sampai ke pertemuan berikutnya itu kita report terkait penyelesaian solusi atas masalah dari kasus tersebut. Terus kalau misalnya buat anak mana aja yang bisa masuk KU, anak KU tuh bisa dari semester 3 kalian masuk, khususnya buat akuntansi sama manajemen karena ada 2 jurusan yang bisa masuk KU. Dan syaratnya itu untuk IPK-nya itu 3,25 kalau gue nggak salah. Dan buat TOEFL ada minimalnya yaitu 450 atau 425 gitu. Jadi kalian kalau misalnya mau masuk dan tertarik buat belajar di KU, karena kalian bisa dapat hal yang nggak kalian dapat di pembelajaran kelas yang lain. Kenapa? Karena kalian bisa melatih gimana kalian caranya problem solving, terus juga critical thinking dari pembahasan masalah, dan pembelajaran itu juga nggak bahasa Indonesia. Kita hampir sama kayak KI, kita fluent bahasa Inggris, campur antara bahasa Inggris ke bahasa Indonesianya. Ayo masuk KU. Gue awalnya nanya tentang kesimpulan kayak dari masuknya, cara daftarnya, terus buat KU pokoknya oh ya di kesimpulan juga dari lomba. Gue juga ada lomba KU ya. Itu ada lomba nasional bukan internasional loh. Keren juga ya, menarik.